Ini adalah contoh foto yang jelek jika kamu bekerja sebagai seorang fotografer profesional. Yang satu underexposure, yang satu overexposure. Kok bisa ada foto yang kadang cahayanya terlalu terang dan kadang cahayanya terlalu gelap? Itu disebabkan oleh fotografernya yang salah settingan. Biasanya ini adalah fotografer pemula yang baru awal-awal pegang kamera. Biasanya pakai mode auto, sekarang disuruh setting shutter, ISO, aperture, apaan tuh? Maka dari itu, aku akan sharing semuanya di sini. Segitiga exposure adalah 3 elemen utama yang ada dalam exposure, yaitu ISO, shutter speed, dan aperture atau diafragma. Kita breakdown dulu satu-satu biar gampang dicerna. ISO adalah tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Biasanya di kamera menggunakan angka mulai dari 100 sampai terus-menerus membesar tergantung kamera yang dimiliki. Semakin kecil ISO, maka semakin sedikit cahaya yang masuk terhadap sensor. Dan sebaliknya, semakin besar ISO, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke sensor. Tetapi kita tidak bisa semena-mena menggunakan ISO sebagai patokan cahaya ini bakalan terang ataupun gelap. Karena semakin besar ISO yang kalian gunakan, maka semakin noise gambar yang akan dihasilkan. Yang kedua, shutter speed adalah lamanya waktu shutter terbuka untuk membiarkan cahaya masuk ke dalam sensor. Jadi, semisal kalian ngefoto menggunakan kamera DSLR, biasanya muncul suara. Nah, itu adalah suara kecepatan shutter kamera kalian ketika kebuka lalu ketutup kembali. Simpelnya gini, kalau kalian misal menggunakan shutter speed yang rendah atau lamban, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor akan semakin banyak. Dan juga foto yang dihasilkan akan memunculkan sedikit motion atau pergerakan. Sebaliknya, kalau kalian menggunakan shutter speed yang tinggi, biasanya cahaya yang masuk akan lebih sedikit. Tapi, foto yang kalian hasilkan akan semakin tajam dan sedikit motionnya. Ini adalah contoh foto yang menggunakan shutter speed rendah dan satu lagi menggunakan shutter speed yang tinggi. Yang tinggi akan menampilkan gambar yang freeze atau diam, menggambarkan kejelasan foto dan ketajaman fotonya. Sedangkan yang menggunakan shutter speed rendah memunculkan motion blur. Ini menunjukkan gambar kalau ini sedang bergerak. Intinya, semakin besar shutter speed yang kalian gunakan, maka akan semakin freeze foto yang kalian hasilkan. Dan kalian harus terus-menerus praktek untuk memahami hal ini. Yang terakhir adalah aperture. Aperture adalah bukaan diafragma pada sensor kamera. Semakin besar bukaan diafragma, maka semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor. Aperture ini juga mempengaruhi bokeh pada foto. Ya, yang ngeblur-blur di belakang objek itulah. Jadi semakin besar bukaan diafragma kalian, maka semakin banyak cahaya yang masuk dan juga semakin bokeh backgroundnya. Dan sebaliknya, semakin sempit bukaan diafragma kalian, maka semakin sedikit juga cahaya yang masuk dan background ini semuanya bakalan tajam. Nggak ada bokehnya sama sekali. Dan kita harus mengkombinasikan 3 elemen tersebut untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus. Ya, kalau cuma teori aja kita bakalan cepat lupa. Sekarang saatnya kita akan praktek di situasi outdoor yang lumayan terang. Dan kita akan pakai DSLR ini. Dan sesuai teori yang aku jelaskan tadi, kalau kita mau foto objek yang bergerak tapi kita mau objeknya itu freeze, kita bisa pakai shutter yang tinggi, yaitu ini 125 kan. Kita bisa pakai 320 atau 250. Itu untuk objek bergerak, tapi kalau kita mau fotonya freeze. Tapi semisal kalau kita mau fotonya kelihatan ada gerakannya kayak kepakan sayap, itu kita bisa pakai 1/80, 1/60. Ya segituan lah. Sekarang kita coba pakai tangan saya. Bentar di zoom out. Fokus dulu. Ini kita pakai shutter 1/100. Hasilnya kayak gini kalau tangannya digoyang. Lumayan freezing, oke? Ini kita kalau pakai 1/400. Tapi kalau sebaliknya kita pakai shutter speed 1/50, kelihatan kan bedanya? Kalau kita pakai shutter yang 1/50 tadi, fotonya akan kelihatan kayak gerak. Tapi kalau kita pakai yang shutter tinggi, segerak apapun tanganku, fotonya bakalan diam. Dan itu baru shutter speed. Ini perbedaan kalau pakai aperture rendah 3,5. Kita bakal lihat backgroundnya kayak apa. Coba kalian lihat bedanya.
Ini ketika aku pakai f yang rendah atau dengan bukaan yang lebar, dan yang bawah ini aku pakai f yang tinggi atau pakai bukaan yang sempit. Yang pertama yang atas gambarnya itu belakangnya agak sedikit bokeh, bukan sedikit lagi, bokeh banget. Tapi yang bawah semuanya tajam atau objek belakangnya jarang yang ngeblur. Shutter speed sudah, aperture udah, dan sekarang kita praktek di ISO. Intinya semakin kecil angka yang kalian pakai maka semakin gelap hasilnya. Tapi kalau semakin tinggi angka yang kalian pakai maka semakin terang juga hasilnya. Kalau ini aku pakai ISO 100. Dan ini aku pakai ISO yang paling tinggi, nggak paling tinggi juga sih. Kalau ini aku pakai ISO 6400. Look, terang banget, overexposure malah. Dan begitulah kurang lebih tutorial foto untuk hari ini. Ini udah mulai turun hujan. Aku nggak mau punya resiko kameraku kehujanan. Wah, bahkan lensa ituku sudah kehujanan guys. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang baru belajar ke dunia fotografi. Dan saya Iqbal Koresi. Sampai berjumpa di video selanjutnya.